Ya, tampilan layarnya masuk ya. Oke, ya. Jadi di bagian ini yang kemarin bagian dari hasil simulasi CFD. Untuk simulasi CFD ini menampilkan eh, post processing itu artinya berupa gambar. Di sini ada gambar yang berwarna, ada gambar warna merah, kemudian warna biru, lalu ada garis, ini merupakan garis alir atau yang biasa disebut dengan path line, streamline. Nah, garis alir ini memberikan informasi bahwa aliran tersebut masuk dalam kategori, apakah aliran ini masuk dalam kategori laminar flow atau turbulent flow, apakah aliran tersebut membentuk vorticity. Vorticity itu artinya berupa pusaran ya, atau berupa vortex yang terbentuk. Jadi kalau dilihat patternnya atau pola alirannya itu, di bagian ini aliran ini kalau yang ini adanya putaran ya, membentuk pusaran di bagian aliran tersebut. Kemudian untuk garis alir juga bisa memberikan arti di sini garis alir ini arah vektor. Jadi misalkan kecepatannya itu masuk dari sisi kiri ke kanan, lalu keluar di bagian sisi yang bagian sampingnya. Nah, pola-pola ini nanti yang seringkali banyak dimodifikasi dalam hal bentuk dari rancangan yang dibuat. Jadi kalau ketika menginginkan pattern atau alirannya itu membentuk aliran yang laminar atau aliran yang turbulen, apa yang harus dilakukan di bagian sistem tersebut. Di bagian selanjutnya, ini adalah yang sudah pernah membaca atau mengetahui bahwa CFD, Computational Fluid Dynamic, ini adalah bagian yang terakhir ya, artinya di hierarki paling atas. Ilmu base-nya atau ilmu bagian dasarnya itu adalah di mekanika fluida, fluid mekanik ya. Kalau di semester berapa waktu itu mekanika fluida ada semester 3 ya, semester 3. Nah, di fluid mekanik, mekanika fluida itu ya mempelajari tentang aliran fluida yang bergerak. Jadi aliran fluida itu bisa saja aliran fluidanya itu berupa aliran dari fluida yang liquid atau cairan. Kemudian bisa juga dari fluida berbentuk gas, fase cair atau fase gas. Itu merupakan fluida yang digunakan di fluid mekanik. Kemudian proses perpindahan panas. Untuk proses perpindahan panas umumnya yang umum ya, yang sering kali didengar itu adalah 3 hal. Ada proses perpindahan panas secara konduksi, kemudian ada proses perpindahan panas secara konveksi, dan di bagian 3 ini ada proses perpindahan panas secara radiasi. Untuk proses-proses perpindahan panas secara konduksi, konveksi, radiasi, konveksi dan radiasi ini bisa disimulasikan menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamic. Jadi CFD bisa mensimulasikan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan yang konduksi? Karena proses perpindahan panas secara konduksi ini berhubungan dengan media solid ya. Media solid itu artinya media padat berupa tembaga atau berupa logam, metal. Jadi CFD tidak mensimulasikan tersebut. Untuk mensimulasikan kondisi tersebut digunakanlah metode FEM atau finite
elemen metode elemen hingga. Bagaimana panas yang terjadi secara berpindah secara konduksi bisa berpindah dari bagian sumber panas, misalkan di sini ada nyala api, di sini ada nyala api, lalu di bagian selanjutnya panas tersebut melakukan rambatan melalui media ini berupa media padat, solid, maka panas ini bisa dirasakan di bagian titik-titik tertentu. Nah, proses distribusi perpindahan panas ini disimulasikan menggunakan metode elemen hingga. Kemudian matematik. Nah, untuk mendapatkan post processing yang berupa gambar ya, gambar yang berwarna, ada gambar warna merah, kuning, hijau, biru, lalu ada garis alir. Ini merupakan persamaan matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Jadi rumus matematika, misalnya rumus matematika untuk atau persamaan matematika untuk aliran laminar atau aliran turbulensi itu dimasukkan atau di-generate ke dalam software tersebut sehingga menghasilkan gambar yang berwarna. Hal inilah yang membedakan antara software CFD dengan software desain grafis ya. Kalau yang sering menggunakan software CorelDRAW atau software Adobe Photoshop ya, itu berbeda dengan software CFD karena software CFD menggunakan persamaan matematika untuk mengeluarkan gambar-gambar yang berwarna-warni, sedangkan kalau software-software seperti CorelDRAW atau desain grafis Adobe Photoshop tidak menggunakan persamaan tersebut. Fluid mekanik, heat transfer, matematik, numerical method, metode numeriknya, metodenya seperti apa penyelesaiannya. Untuk CFD itu menggunakan umumnya menggunakan persamaan VVM ya, finite volume method, metode volume hingga. Lalu ada juga yang menggunakan PEM, metode elemen hingga. Umumnya untuk metode elemen hingga ini dari tingkat kepresisian atau dari tingkat keakurasiannya kurang mendekati dengan kondisi aktualnya, sehingga yang lebih mendekati itu adalah ketika menggunakan asumsi bahwa menggunakan metode volume hingga. Kenapa dikatakan volume? Karena fluida itu berbentuk volume, jadi ada volume ya, sama seperti ketika aliran di dalam pipa dalam bentuk tampilan 3 dimensi. Jadi fluida ini berpindah secara volumenya mengalami perpindahan dari titik 1 ke titik kedua. Proses perpindahan inilah yang diselesaikan dengan menggunakan cara finite volume metode volume hingga. CFD ini merupakan kodenya karena CFD banyak toolsnya, softwarenya ya, salah satu software yang banyak digunakan untuk riset maupun untuk pengembangan penelitian atau aplikasi engineering menggunakan ANSYS Fluent, atau ada juga yang menggunakan toolsnya berupa SolidWorks atau SolidWorks Flow Motion. Kemudian ada yang pernah pakai menggunakan software SolidWorks Flow Simulation. Kenapa? Yang biasa maksudnya yang buat ngitung stress analisis ya? Oh, ya. Di SolidWorks itu nanti coba masuk aja kalau di situ SolidWorks yang ada
Kalau yang sudah install SolidWorks, masuk aja ke di add-in ya. Add-in itu artinya mengaktifkan toolsnya, lalu pilih flow simulation. Di situ ada menunya flow simulation. Di flow simulation ini sama seperti CFD, nanti melakukan terlebih dahulu menggambar, tapi kalau yang di SolidWorks itu umumnya sudah gambar 3D ya, gambar 3 dimensi flow simulation-nya. Gambar 3 dimensi lalu mendefinisikan model mesh atau grid apa yang diperlukan, grid apa yang dipergunakan, apakah menggunakan elemen yang berbentuk segitiga atau yang berbentuk kotak segi 4 atau kombinasi. Di bagian tersebut sama juga ada pemilihan model matematika atau persamaan matematik yang digunakan di bagian software SolidWorks tersebut. Tetapi yang lebih banyak untuk pengembangannya itu toolsnya atau menunya itu ada lebih banyak di software Fluent. Karena Fluent ini kita bisa mendefinisikan atau membuat UDF, user defined function. Jadi user defined function ini membuat sendiri dengan code-nya, dengan codingnya nanti dari UDF itu kita bisa mendefinisikan bahwa kondisi batasnya akan berbeda dari kondisi yang umum atau kondisi biasanya. Ya, software CFD itu banyak, Fluent, kemudian SolidWorks, Flow Simulation, SWF ya, SolidWorks Flow Simulation, lalu Katia juga ada. Tapi kalau yang lebih ini, Katia itu umumnya untuk kebutuhan engineering ya. Bahkan software MATLAB, lalu yang senang dengan coding, ini juga bisa digunakan untuk CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu atau sebelum itu ada pertanyaan yang ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Oke, nggak ada. Jadi CFD itu hierarkinya seperti itu, segitiga ya, berupa segitiga. Segitiga ilmu dasarnya atau ilmu fundamentalnya itu adalah matematika, fluid mekanik, mekanika fluida. Kemudian perpindahan panas secara konveksi dan secara radiasi, karena radiasi itu bisa berpindah menggunakan gelombang elektromagnetik. Lalu persamaan matematiknya, matematika apa yang digunakan, ya bagaimana bisa mengetahui dari persamaan tersebut apa yang digunakan, ya lihat aja di menu Fluent ketika mengaktifkan model turbulence, misalnya turbulence K omega atau K epsilon, itulah persamaan matematika yang digunakan oleh software tersebut untuk melakukan kalkulasi atau perhitungan. Kemudian numerical metode numeriknya, caranya melakukan numeriknya atau perhitungannya dengan finite volume atau metode elemen hingga, lalu dengan tools-nya apa, computational fluid dynamics, menggunakan software apa yang digunakan. Ya, ini merupakan ilustrasinya banyak ya, kebetulan yang diambil sampelnya, yang dapatnya mobil atau bluff body, mobil pick up ya, mobil pick up miniatur kecil seperti ini, tetapi di bagian ini tidak ada spion atau kaca spion, diasumsikan tidak dipasang. Di bagian tersebut yang keluar adalah streamline atau pola garis
alir dari fluida yang mengalir tersebut. Apa yang dapat memberikan informasi? Yang dapat memberikan informasi dari desain ini, ada yang ikut sel eco marathon nggak? Sen, apa? Nggak ada ya? Kan apa yang di mana, di Lombok ya? Ya, yang ke apa? Ke Mandalika ya? Ya, kalau yang ikut itu nanti bisa menggunakan toolsnya CFD ini untuk melakukan desain atau rancangan. Jadi apa yang dia lakukan ialah misalnya ada prototipe 1, prototipe 2, model 1, model 2, model 3, atau sampai model 5 ya. Nah, lalu apa yang diinginkan dari bagian tersebut? Misalnya ingin melakukan hemat energi ya, hemat energi atau hemat bahan bakar. Apa yang dibuat ialah mendapatkan pattern atau pola aliran yang ini streamline. Jadi yang dimaksud dengan streamline atau garis alirnya itu teratur. Jadi gambarnya terlihat ya di bagian ini. Ini kalau di zoom. Nah, ini terlihat garisnya ini, ada garis ya yang di bagian ini. Ini ada garis. Garis dari depan mengikuti kontur atau dinding dari ini mobilnya. Jadi kok kalau misalnya mobilnya lurus, dia lurus saja mengikuti pipeline-nya. Jadi garis alirnya mengikuti terus, bagian sini terus, di bagian samping ya, kita melihat dari bagian samping dulu. Lalu di bagian atas mulai ada perubahan. Nah, di sini ketika dia berada di back atau di bagian belakang dari mobil pick up tersebut, ada perbedaan selisih tekanan atau perbedaan selisih pressure ya. Tekanan di sini dengan tekanan yang ada di punggung atau di bagian belakang ini lebih kecil, jadi di sini lebih besar tekanannya dan di belakang sini lebih kecil. Karena perbedaan tekanan inilah menyebabkan arah garisnya turun ke bawah. Jadi ada yang turun ke bawah, ada yang masuk ke dalam bak ini atau dalam rongga ini, lalu keluar lagi. Nah, proses masuk dan keluarnya ini karena menyebabkan perbedaan tekanan yang cukup jauh atau berbeda ya. Inilah yang menyebabkan nilai turbulensi atau nilai vorticity dari garis alir tersebut bisa terbentuk. Hal yang perlu direduksi atau dikurangi ialah mengurangi vorticity tersebut atau mengurangi vortex tersebut. Kenapa hal tersebut perlu dikurangi? Karena dengan adanya vorticity, kita kalau digambarkan ini ya, garisnya kelihatan ya warna merah ya. Nah ini kalau digambarkan ada vektor atau garis yang akan seperti ini, berlawanan arah. Nah, berlawanan arah itu dampaknya apa? Menyebabkan di bagian back-nya atau di bagian belakang dari mobil pick up tersebut menjadi terangkat ininya. Nah, jadi ada ketika dia melaju dengan kecepatan tinggi, high speed, apa yang terjadi kalau misalnya dia terangkat di bagian ini ada pengaruh friksinya atau gesekan antara ban dengan aspal atau dengan jalanan menjadi kecil sehingga menyebabkan ketidakseimbangan atau keteraturan mobil tersebut ketika berjalan dengan kecepatan tinggi. Kemudian jika hal ini misalnya space ya, kenapa kalau mobil balap atau F1 Formula 1 itu
bentuknya di depannya itu slim atau lancip, ya tujuannya adalah untuk memperkecil nilai tekanan yang ada di depan. Ini juga sama, ada kalau mobil F1 itu ada yang sudah pernah masuk ke mobilnya belum? Mobil Formula 1 F1. Kenapa? Ya, ada spoilernya. Itu ditujukan kalau mobil balap itu atau mobil yang ditujukan untuk kecepatan tinggi itu selalu dibuat ceper ya, atau dibuat rendah ya, tujuannya adalah untuk mereduksi atau mengurangi nilai P-nya, nilai P atau nilai tekanan yang diterima oleh mobil tersebut ketika melaju dengan kecepatan tinggi. Ya, ini merupakan pressure distribution on a pickup fan with pad line. Jadi distribusi tekanan dengan garis alir yang ditampilkan. Ini merupakan pad line atau garis alir yang berupa garis-garis berwarna. Kemudian di bidang fluida liquid. Kalau tadi fluida cair, ini fluida liquid. Fluida liquid ini juga sama seperti itu, mengamati pattern garis alir yang ditimbulkan oleh benda yang akan masuk ke dalam fluida tersebut. Misalnya, contohnya kapal selam ya, kapal selam ini ketika kapal menyelam dengan kedalaman 300 meter dari permukaan laut atau sampai 500 meter dari permukaan laut, tekanan juga akan memberikan pengaruh, tekanan terhadap dinding kapal. Di sini ada tekanan dari bawah atau tekanan dari samping kiri, atau kemudian dari atas, kemudian dari belakang. Tekanan-tekanan ini memberikan pengaruh terhadap struktur materialnya, apakah material tersebut kuat atau tidak ketika menerima tekanan yang diberikan. Lalu pada saat kapal tersebut melaju dengan kecepatan, misalnya kecepatan tinggi 80 meter per second atau berapa knot, misalnya 10 knot, kapal tersebut melaju. Di bagian tersebut yang perlu dilihat lagi ya, apakah kapal ini ketika dia melaju dengan kecepatan tinggi tidak bergeser, artinya bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Ini bisa diamati dari garis alir yang ditimbulkan atau garis alir yang dikeluarkan. Kalau misalnya kapalnya terlalu tinggi kecepatannya, nanti bagaimana dengan padline yang terbentuk? Apakah di bagian punggung dari kapal selam tersebut membentuk vorticity atau pusaran, atau di bagian tersebut menghasilkan garis alir atau padline yang mengikuti kontur dari bentuk kapal tersebut. Ya, itu merupakan aplikasi CFD di bagian yang di dalam fluida cair. Lalu di bagian selanjutnya aplikasi CFD untuk aerospace, untuk penerbangan. Untuk aerospace ini ada perbedaan selisih tekanan. Di tekanan di bawah dengan tekanan di atas harus lebih rendah, sehingga bisa menyebabkan gaya angkat untuk pesawat atau untuk helikopter yang akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, lalu di bagian berikutnya
contour of pressure, bagaimana kontur dari tekanan dari pressure ya, kontur dari tekanan tersebut untuk helikopter. Untuk helikopter, ketika helikopter tersebut flight, terbang, yang harus dihasilkan untuk nilai tersebut ketika helikopter tersebut akan terbang bisa terangkat ya. Tekanan di bagian bawah ini harus lebih kuat atau putaran dari helikopter helikopternya berputar dengan nilai RPM tertentu. Nilai tekanan yang dihasilkan, tekanan di bagian ini memberikan gaya angkat sehingga menyebabkan bagian tersebut bisa terbang di atas permukaan bumi dengan ketinggian tertentu. Nah, pada bagian kondisi tersebut, pada bagian ini banyak yang nanti bisa dilihat ya, karena ini tampilannya top view atau tampilan depan ya, jadi melihatnya dari depan. Kalau misalnya ini masuk ke softwarenya atau di dalam software ini, bagian ini bisa dilakukan rotate, artinya diputar, ininya berputar. Kita bisa melihat bagian bottom view atau left tampak kiri, tampak kanan, right view, left view, berapa nilai tekanan tersebut. Ya, ini untuk otomotif juga banyak juga yang menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Apa yang bisa dimanfaatkan untuk otomotif, untuk mengamati berapa nilai temperatur, kemudian evaporating, internal combustion di CE, motor pembakaran dalam, cylinder flow, bagaimana proses masuk bahan bakar ke dalam ruang bakar bisa disimulasikan menggunakan CFD. Kemudian temperatur distribusi in IC engine. IC engine itu internal combustion engine, mesin pembakaran dalam. Di bagian ini bisa menampilkan berapa besar panas yang dikeluarkan di dalam chamber room atau di dalam ruang bakar. Nanti bisa terlihat nilai high temperaturnya di zona mana atau di bagian tertentu. Dari hasil yang ditampilkan ini, kalau yang keluar di bagian ini, nilai panas yang ditimbulkan, temperaturnya panasnya di bagian berwarna merah, panas tersebut bernilai maksimal. Ya, untuk temperatur ini nanti selain temperatur juga bisa menampilkan fraksi massa, mass fraction atau proses pencampuran udara dengan bahan bakar. Berapa persen udara yang masuk ke dalam chamber room tersebut, kemudian berapa persen juga bahan bakar yang di dalam ruang bakar tersebut. Ya, kemudian ini TBM atau Teknik Biomedical Engineering juga bisa menggunakan CFD. Ini juga sama, menggunakan toolsnya ANSYS Fluent ya, menggunakan software ANSYS, mensimulasikan ANSYS CFX. Di sini dia menggunakan toolsnya ANSYS CFX yang digunakan untuk mengetahui nilai stresses in artery wall. Jadi nilai tegangan pada pembuluh arteri atau pembuluh darah arteri. Kemudian masalah turbin. Turbin juga bisa disimulasikan dengan CFD.
dengan menggunakan CFD tersebut bisa menggunakan simulasi turbin. Lalu bagian yang lain mereduksi atau mengurangi biaya cost ya dari CFD, reduce system cost, improve performance, mengembangkan dari performa bilah turbin. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan simulasi CFD. Kemudian pengkondisian udara, understand problem atau memahami dari pengkondisian udara menggunakan AC, air conditioner, AC ya, udara pendingin di bagian tertentu di mana posisi AC tersebut harus diletakkan supaya bisa mendistribusikan temperatur yang optimal di dalam suatu ruangan. Ya, ini adalah persamaan yang tadi. Ini adalah persamaan dasar, sedikit review ya dari dinamika fluida atau mekanika fluidanya. CFD, Computational Fluid Dynamics, menghitung hasil simulasi menggunakan persamaan kontinuitas atau persamaan continuity. Ketika melakukan simulasi dengan CFD nanti akan didapat misalnya yang ini adalah tanda panah ya, tanda panah V1 atau V inlet, lalu di bagian ini V2 itu V outletnya. Hasil simulasi menggunakan kontinuitas, persamaan kontinuitas nanti akan mendapatkan kontur kecepatan itu akan berada maksimal di zona yang mengalami penyempitan. Artinya ketika luas penampang yang mengalami perubahan dari luas penampang yang besar A1 menjadi luas penampang yang kecil A2, di bagian posisi A2 inilah software CFD akan mengalami kenaikan nilai kecepatan. Apa yang dituliskan dari persamaan continuity? Untuk persamaan continuity diartikan di sini ada M dot ya, bisa terlihat ya. Nah di sini ada titik, ini ada simbol titik M dot 1 min M dot 2. Massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau di persamaan kontinuitas, massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Apa yang dimaksud dengan massa yang masuk? Massa di bagian ini kalau dituliskan, massa masuknya adalah di posisi ini M1, kemudian ini ada M2, lalu di atasnya ada M dot titik. Massa masuk sama dengan massa yang keluar, dalam arti kondisinya steady, sehingga kalau dituliskan M1 sama dengan M2, rho 1, ini ada rho 1 dikali dengan A1, U1 ini merupakan simbol untuk notasi kecepatan sama dengan rho 2 A2 dikali dengan U2. U2 ini adalah kecepatan di bagian ini. Karena ada perubahan perubahan luas penampang, yang A1 luas penampangnya lebih besar, A2 mengalami lebih sempit. Apa yang harus dilakukan supaya massa tersebut bisa konstan ialah dengan menambah kecepatan alirnya atau kecepatan fluida yang mengalir tersebut. Hal inilah yang menyebabkan di zona daerah yang lebih sempit, maka kecepatannya akan lebih tinggi di zona ini, akan lebih tinggi jika dibandingkan di yang lebih luas. Nah,
Ini juga nanti bisa dicoba saja di CFD, buat dimensi seperti ini, ada lengkungan, kemudian dari lengkungan tersebut tampilkan kontur kecepatan, velocity ya, velocity dengan satuan meter per second, nanti akan mendapatkan hasil yang berwarna merah ini akan berada di sekitar daerah yang sempit seperti ini. Tujuannya adalah untuk melengkapi ini, persamaan M1 sama dengan M2. Jadi massa yang berpindah dari massa yang masuk di zona 1, A1 itu harus sama dengan massa yang 2. Karena perubahan luas penampang, jadi dibuatlah fluida tersebut mengikuti atau membuat kecepatan menjadi lebih tinggi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Karena simulasi dari CFD itu ya ilmu dasarnya adalah fluid mekanik, mekanika fluida. Jadi kalau dari hasil CFD, ketika gambar-gambar yang ditampilkannya itu bisa saja softwarenya itu salah. Software menampilkan gambarnya kurang tepat atau kurang tidak sesuai dengan kondisi aktualnya, salah. Nah, bisa mengatakan benar atau salahnya itu ya harus mengetahui dari basic dari ilmu dasar ya, ilmu dasar dari fluid mekanika fluidanya. Ya, ini adalah contoh hasil hasil kontinuitas ya, hasil kontinuitas. Untuk hasil kontinuitasnya bisa dilihat ya, di bagian ini ada perbedaan luas permukaan ya. Gambarnya terlihat ya jelas di bagian ini. Di sini warnanya biru ya, biru muda ya. Kemudian di bagian ini menyempit, nah ini menyempit, dan ini juga mengalami penyempitan. Berwarna merah, kecepatan menjadi maksimal di zona ini. Ini terlihat warna merah, velocity file inside the nozzle with optimum profile. Nah, kenapa warna merahnya keluarnya di sini? Ya karena CFD menggunakan atau tunduk dengan persamaan kontinuitas M1 sama dengan M2. Fluida yang masuk, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Untuk mengenerate supaya massa yang masuk di zona ini sama dengan di zona ini, sebut aja misalnya ini zona ini ya, masuk, lalu di zona ini 0, tempat ini adalah 1, lalu ini 2, dan ini 3, dan ini 4, supaya bisa sama nilai fluida yang berpindah tersebut, maka fluida ini harus mengalir dengan kecepatan yang tinggi atau kecepatan yang maksimal. Massa masuk sama dengan massa keluar. Lalu kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi ketika tekanannya ini luas ya, luas permukaannya atau luas penampangnya lebih tinggi, di sini terlihat lebih besar. Tetapi ketika mengalami penyempitan, di sini ada sempit, nah di sini sempit, di sini sempit, tekanannya menjadi berkurang. Yang awalnya besar di zona ini di zona ini tekanannya besar, tetapi di zona yang mengalami penyempitan tekanannya berkurang. Taunya berkurang ya membaca dari legendnya. Di sini 0, tetapi di bagian itu tekanannya bernilai minus atau negatif, bahkan memberikan tekanan yang lebih rendah lagi.
Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena perbedaan luas permukaan, perbedaan luas penampang, sehingga menghasilkan nilai perubahan tekanan. Jadi kalau di luas penampang yang lebih besar, tekanannya besar, yang di energi yang di pressure ya. Karena kalau tekanan itu kan didefinisikan dengan P sama dengan F per A. F-nya jadi gaya atau force ya. Force-nya ini kan apa nih? Gaya ya. Force-nya A ini adalah luas permukaan lebih besar. Jadi nilai tekanannya besar, tetapi di bagian ini ininya mengalami perubahan. Ya, persamaan kontinuitas, contoh aplikasinya atau perhitungan secara analitik, jika ada sebuah pipa, di sini dituliskan pipa dengan diameter 12 cm, ujungnya menyempit dengan diameter 8 cm, jika kecepatan aliran di bagian pipa yang berdiameter 10 cm, hitung kecepatan di ujung pipa tersebut, di ujung pipa saluran keluarnya. Jadi dari persamaan kontinuitas itu bisa didapatkan nilai atau bisa memprediksikan berapa nilai kecepatan. Kecepatannya menjadi 22,5 cm per second. Jadi mengalami peningkatan yang awalnya diameter di bagian pipa yang berdiameter besar, diameternya besar, kemudian di bagian saluran keluar diameternya kecil, menjadi kecepatannya meningkat 22,5 cm per second. Kecepatan menjadi mengalami peningkatan atau bertingkat. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi CFD itu melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu ya berlaku di aliran fluida internal flow, aliran fluida yang ada di dalam pipa. Selanjutnya dinamika fluida dalam CFD, ini mereferensi lagi sifat umum ada gas ideal. Gas ideal itu adalah aliran fluida dapat berupa aliran kental. Kental ini fluida itu dengan kekentalan tertentu atau dengan viskositas tertentu, dan tak kental atau non viskos atau biasa disebut invisit. Tapi dalam kondisi aktualnya ya, fluida itu selalu memiliki kekentalan, walaupun fluida ini dalam bentuk fasenya itu fase gas ya. Gas itu artinya berupa udara, oksigen atau nitrogen atau gas yang lain, selalu memiliki nilai viscosity atau kekentalan. Tetapi nilai kekentalannya itu 0, sekian ya. Jadi nilai kekentalan atau nilainya itu 0, berapa. Nanti bisa dilihat dari data properties dari fluida tersebut. Nanti bisa lihat di buku fluid mekanik. Kemudian untuk aliran fluida dapat merupakan aliran steady, aliran tunak, dan aliran tak tunak. Yang dimaksud dengan steady, kondisi kecepatan aliran dalam kondisi sama dalam waktu yang berubah-ubah, misalkan dalam waktu misalnya 60 detik ya. 60 detik itu 1 menit ya. Detik pertama, detik kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai di 60 detik. Dengan kecepatan yang sama 10 meter per second, itu adalah aliran tunak atau unsteady. Lalu bagaimana dengan tak steady? Berarti kebalikannya, ketika fluida tersebut berpindah atau bergerak dalam kecepatan tertentu, kecepatan 1 detik, dalam waktu di waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya, kecepatan akan mengalami
perubahan. Jadi yang awalnya bisa saja di detik pertama kecepatannya 10 meter per second, lalu di detik kedua menjadi 8 meter per second, detik ketiga menjadi naik misalnya 11,5 meter per second, ketiga menjadi 9 meter per second, terjadi secara berubah-ubah atau fluktuatif. Ini yang dimaksud dengan aliran fluida tak tunak atau non steady. Aktualnya kondisi realnya di alam semesta itu kondisinya selalu non steady ya, atau tak tunak. Ada nggak pernah mendapat misalnya kecepatan angin dalam kondisi steady? Nggak ada ya. Kemarin yang misalnya yang pernah ngukur turbin angin itu kan kalau menggunakan alat ukur kan yang dibaca itu kan selalu berubah-ubah ya, misalnya 2,3, 3,1, kadang 2,4, kadang 2,5, kadang juga bisa sampai 0 ya, tidak ada angin sama sekali. Nah, aktualnya di alam semesta itu kondisinya non steady atau tak tunak, tetapi secara matematis atau secara teoritis itu ada, secara teori ya, tetapi secara aktualnya nggak ada. Tapi secara simulasi CFD itu bisa dilakukan. Ya, contoh mudahnya ada lagi misalnya yang kondisi itu hanya ada di teori, tetapi tidak ada di lapangan atau kondisi aktualnya. Ada pernah dengar kondisi adiabatik? Iya, jadi panas nggak masuk ke sini, begitu juga panas ada di dalam apa di dalam sistem tidak keluar ke lingkungan. Jadi kalau diartikan nilai adiabatiknya bernilai 0. Secara teoritis ada, atau secara teorinya memang ada, tetapi aktualnya nggak ada. Contohnya apa kalau kondisi adiabatik, misalnya termos ya, termos air minum ya kayak ini. Itu kalau misalnya kita masukkan air mendidih, dimasukkan di sini, masuk airnya ditutup, lalu air tersebut kan kalau secara hitungan adiabatik itu kan panas yang ada di dalam termos tidak terbuang ke lingkungan, begitu juga lingkungan tidak mempengaruhi kondisi di dalam termos, jadi panasnya tidak berpindah. Itu secara teori. Aktualnya ketika termos itu didiamkan selama 1 tahun, kira-kira masih panas nggak? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu hanya ada di teori. Jadi secara aktualnya ya pasti akan terbuang ke lingkungan atau lingkungan juga akan memberikan pengaruh. Jadi walaupun sama seperti isolasi di bagian itu kan di termos itu ada pengisolasian ya, mengisolasi panas. Itu yang dimaksud dengan kondisi ini steady, kondisi yang tadi ada kondisi adiabatik. Aliran fluida dapat termampatkan, kompresibel dan tak termanfaatkan atau uncompressible. Yang dimaksud dengan kompresibel itu bisa dikecilkan volumenya. Yang dimaksud dengan bisa dikecilkan misalnya ketika udara di dalam satu ruangan, misalkan ini adalah ruangannya katakanlah ini ruangan lab ya, bentuknya seperti ini. Lalu dalam ruangan ini ada udara, di sini ada udara, bukan air ya, udara, fluida gas, fluida udara. Lalu di bagian sini dilakukanlah alat untuk menghisap udara atau penyedot vakum, dihisap, menggunakan penghisap, lalu dikompresi, dimasukkan ke dalam alat bantu pompa ya, kompresor. Kemudian udara yang ada di dalam ruangan tersebut dimasukkan ke dalam ban sepeda motor atau ban mobil. Nah, udara yang volumenya panjang kali lebar kali tinggi, misalnya P kali L kali T-nya itu misalnya kalau dihitung 1000 ya, 10, 10, 10. Lalu ketika volume sepeda atau volume roda ban mobil ya,
volumenya misalnya setengah dari ini atau 1/10, jadi 1/10 jadi 100, udara yang ada di dalam ini, di dalam ruangan ini bisa masuk ke bagian sini semua. Dengan cara apa? Dengan cara dikompresibel atau dimampatkan. Lalu bagaimana dengan yang tak mampat atau uncompressible, ya mudahnya melihat ya misalkan di ruang kamar mandi ada bak besar, bak penampungan air ya, tempat mandi, lalu bak tersebut berisi fluida cair ini ya air, maksudnya fluida cair, air sumur. Lalu kalau di bagian ini volumenya panjang sama kali lebar kali tinggi 1000 ya, ini 10, ini 10, ini juga sama 10 10. Lalu dimasukkan ke dalam misalnya ember yang volume daya tampungnya itu misalnya 10 L atau 10 liter, ini juga sama. Ini 1000 liter, ini misalkan ini 10 liter. Apa yang terjadi? Airnya akan tumpah. Atau airnya tidak bisa masuk ke bagian tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan uncompressible, artinya volumenya tidak bisa dikecilkan. Jadi yang awalnya 1000 dikecilkan menjadi 10. 100 kali pengecilan atau 100 kali dikecilkan. Hal itu tidak bisa dilakukan. Ya, CFD menggunakan hukum kekekalan massa. Massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, massa dapat berubah wujud dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Jadi ini hukum konservasi massa ya. Kemudian di bagian tersebut untuk hukum kekekalan energi, energi ini diartikan kalau di CFD menggunakan energi heat, energi panas. Ketika fluida tersebut berpindah atau bergerak dengan kecepatan tertentu atau mengalir di dalam suatu sistem, fluida ini selain membawa dengan kecepatan tertentu, juga mengalirkan temperatur tertentu. Jadi kalau temperatur masuknya misalnya 100 derajat Celcius, lalu di bagian outputnya temperatur bisa mengalami perubahan. Ya, oke. Ini teori dari Bernoulli, fluida diam atau fluida tidak mengalir. Nanti di CFD, di simulasi CFD ini, CFD itu ada yang namanya gravitational acceleration. Jadi di software Fluent, itu ada opsional yang bisa mengaktifkan nilai G-nya atau nilai gravity-nya. Jadi nilai gravity itu bisa diaktifkan di software Fluent. Apakah fluida ini mengalir dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi atau tidak? Itu bisa didefinisikan. Untuk fluida diam atau fluida tak mengalir, pada persamaan ini diasumsikan tekanannya hidro. Hidro itu hidrostatis. Tekanan diam, hidrostatis dalam zat cair dengan kedalaman tertentu. Ya, jadi di bagian itu ada yang diam ya. Lalu bagaimana dengan yang fluida mengalir dengan kondisi horizontal atau kondisi yang berpindah ya, fluida mengalir pada pipa horizontal. Teorinya ini teori secara hitungan
analitik atau nanti di Fluent juga bisa memperkirakan hal tersebut karena ini merupakan fluida mengalir pada pipa horizontal. Jadi bisa diketahui misalkan untuk P1 min P2 berarti tekanan di 1 harus lebih besar dari tekanan di P2 di saluran keluar. Lalu bagaimana di pertengahannya? Fluent bisa memprediksikan itu atau memperkirakan berapa nilai tekanan yang ditimbulkan. Jadi kalau ini digambarkan, ini ada pipa ya. Di sini ada pipa, misalnya bentuknya seperti ini. Ini di bagian ini ada P1, lalu ini ada P2, di tengah-tengah ini sebutnya aja misalnya PT atau P tengah. Nah, Fluent bisa memperkirakan berapa nilai tekanan yang akan diterima atau yang akan diperoleh di bagian tersebut. Persamaan dengan ketentuan tekanan di sisi masuk harus lebih besar dari tekanan di sisi keluarnya. Ya, ini merupakan penerapan asas Bernoulli, menentukan kecepatan dan debit semburan air pada tangki yang berlubang. Nanti coba saja dengan Fluent ya, dengan CFD dibuat. Ini gambarnya agak mudah ya, gambar 2D, gambar 2 dimensi. Ini ada air, air ya, air, kemudian Q A dikali V. Nanti bisa diperkirakan berapa nilai nilai debitnya, nilai kecepatan yang keluar di titik yang berwarna hitam tersebut. Ya. Di bagian berikutnya, aplikasi dari sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Berapa kecepatan semburan air pada daerah yang bocor tersebut? Jika kita asumsikan kecepatan gravitasi ya, percepatan gravitinya itu 10 m per second kuadrat, 10 meter per detik kuadrat. Dari nilai-nilai tersebut, data-data yang diperolehkan nanti bisa mengetahui kecepatan semburan air pada daerah yang bocor. Diperkirakan kecepatannya adalah 4 meter per detik. Jadi di bagian ini diperkirakan kecepatannya 4 meter per detik. Nah, nanti software CFD juga bisa melakukan seperti itu. Nanti coba saja digambar, gambar tangki ya, gambar aja buat tangki kan mudah ya, sederhana ya. Sebuah tangki berisi air dengan ketinggiannya 125 meter. Pada tangki terdapat lubang dan lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Lalu nanti di boundary condition-nya dimasukkan nilai pengaruh gravitasinya, pengaruh G-nya, kecepatan semburan air pada daerah yang bocor tersebut. Nanti software Fluent akan memberikan kontur gambar yang berwarna. Nanti gambarnya itu ya hampir mendekati dinilai 4 meter per second. Ya, itu merupakan persamaan Bernoulli, terdiri dari tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Ini adalah persamaan-persamaan Bernoulli yang digunakan oleh software CFD. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Aliran tak termampatkan atau aliran kompresibel, aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut.
Contoh fluida air dengan fluida minyak, berbagai jenis minyak juga bisa menggunakan persamaan Bernoulli tersebut. Nah, ini juga sama yang tadi dengan software CFD, kita bisa memprediksi instalasi piping atau pipa. Jadi kalau pernah melihat instalasi pipa gas ya, yang atau instalasi pipa air, di bagian ini ada misalnya instalasi pipanya itu dari PDAM ya, atau PAM ya, perusahaan air minum. Air masuk di bagian tersebut, lalu dari bagian sisi P1, sini ada P1, saluran masuk. Kemudian dengan ketinggian tertentu, misalnya air ini, pipa ini diletakkan dengan tiang penyangga dengan ketinggian misalnya hanya itu 1 meter, lalu di bagian berikutnya ada perubahan ukuran pipanya, ukuran luas penampang A2-nya, A1, A2 mengalami perubahan, ketinggiannya juga berubah, yang awalnya 1 berubah menjadi lebih tinggi lagi, 1,5 meter atau 2 meter. Kecepatan tersebut akan mengalami perubahan. Jadi ketika pipa berada pada zona ini, kecepatannya V1-nya, dan ketika berada kecepatan V2 mengalami perubahan. Ini kita bisa simulasikan dengan CFD. Nanti kenapa ini perlu disimulasikan ya, atau bisa kegunaannya untuk mensimulasikan? Kita bisa memprediksikan berapa kecepatan yang air yang akan keluar melalui katup atau pulp pulp katup dari PDAM tersebut. Misalnya kerannya itu berapa, kalau ketika kerannya dibuka dengan bukaan penuh, 100% terbuka penuh, berapa nilai kecepatan air yang akan keluar dan berapa nilai tekanan air yang akan keluar. Nah, itu yang bisa juga dilakukan pendekatan menggunakan CFD. P ditambah rho dikali G dikali dengan H. Rho adalah massa jenis fluida apa yang digunakan. Kalau menggunakan air mineral atau air sungai atau air sumur, berarti menggunakan rho air. G ini adalah percepatan gravitasinya. H ini adalah ketinggian, berapa nilai ketinggian, perubahan ketinggian yang ketika berada ketinggian H1, ketika berada pada ketinggian H2, ditambah dengan rho massa jenis air tersebut dikali dengan kecepatan V kuadratnya. Nanti bisa diketahui berapa nilai data yang ingin diketahui. Jadi di sini P ini P1 ditambah rho 1 GH ditambah setengah rho 2 ya, rho 2 terus V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho 2 GH ditambah setengah rho 2 V kuadrat. Ya, itu merupakan persamaan Bernoulli yang digunakan atau yang dipakai oleh CFD. Lalu bagaimana dengan CFD? CFD men-define atau men-generate persamaan-persamaan tersebut ke dalam PDE, persamaan differential equation. Nah, ini adalah persamaannya. 1, 2, 3. Jadi persamaan differential equation. Yang arah pergerakannya itu diasumsikan bergerak arah X, X-aksis, sumbu X, Y, dan Z. Jadi X, Y, dan Z. Jadi persamaan PDI ini nanti ya akan mendapatkan kontur yang tadi, ada kontur gambar yang berwarna
merah, ada warna kuning, hijau, biru. Proses kalkulasinya menggunakan persamaan tersebut. Ya, berikutnya ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada ini metode yang digunakan oleh CFD, cara CFD melakukan perhitungan sampai bagian akhir. Metodologi in CFD pertama diawali terlebih dahulu dengan preprosesor. Preprosesor bagian dari preprosesor ini ada ini ya 1, 2, 3 kategori. Kategori pertama geometri. Generation, geometri artinya generate, membuat geometri, membuat gambar. Jadi kalau menggunakan CFD ya minimal ilmu mempunyai ilmu dasarnya bisa gambar. Bisa gambar. Kalau misalnya susah atau belum bisa gambar agak repot juga karena nanti di bagian itu ada menggambar objek. Nah, gambarnya ini diartikan bukan menggambar manual ya, misalnya menggunakan ada kalau gambar teknik ada nggak di sini? Gambar mesin ya? Iya. Itu masih ada mata kuliahnya, maksudnya apa? Pakai kertas kalkir atau harusnya untuk semester ini Pak, kita itu harusnya udah masuk ke software, cuman ini nggak tahu kenapa dosennya itu ulang dari awal, tapi harusnya sih habis tes ini kita bakalan masuk ke software. Ya, jadi di bagian tersebut geometrinya itu digambar ya, gambar 2D 2 dimensi atau gambar 3 dimensi. Kemudian geometri clean up. Clean up ini yang kemarin kalau yang masih ingat ada misalnya ada geometri yang perlu dihilangkan, di clean. Jadi misalnya ketika menggambar piping atau pipa, ya skrupnya atau bautnya atau lubang-lubang itu ya nggak perlu digambar juga atau nggak perlu diinstalasi juga, maksudnya nggak perlu dipasang juga nggak apa-apa karena fluida kan nggak masuk atau mengalir di dalam skrup atau di dalam lubang grat tersebut. Nah, itu adalah tahapan preprosesor. Kemudian setelah melakukan clean up, meshing ini ya yang kemarin menentukan grid, menentukan grid apa yang digunakan, apakah berbentuk yang segi 4 atau segitiga, itu adalah proses meshing. Selanjutnya setelah tahap pertama selesai, berarti sudah menyelesaikan tahap 1. Jadi di bagian ini ada 3 tahapan. Di tahap pertama preprosesor. Yang kedua adalah solver. Solver itu solving, menyelesaikan. Problem specification, additional model, numerical computation. Yang pertama itu menspesifikasikan permasalahannya. Ini masalahnya buat apa? Misalkan yang tadi di dalam instalasi pipa ya, piping installation, permasalahannya untuk apa? Apa yang menjadi permasalahan? Misalkan permasalahannya adalah ketika air yang berpindah atau air yang keluar di saluran keluarnya tekanannya terlalu kecil atau tekanannya terlalu besar. Nah, itu adalah permasalahannya, problem specification-nya. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya tekanan airnya terlalu rendah? Misalnya ketika keluar dari PDAM ya. Ada yang masih pakai PDAM nggak di rumahnya? Hah? Atau udah pakai sumur jet ya, apa namanya? Pam, apa? Pam. Ada yang pakai pam nggak? Masih? Hah? Kalau yang PDAM itu biasanya di komplek-komplek. Iya. Oh, perusahaan pam kan perusahaan air minum kan? Ya. Nah, itu adalah problemnya. Misalnya ketika tekanannya, maksudnya airnya ini enggak, ketika dikeluarkan
airnya kuat nggak tekanannya, atau pada jam-jam tertentu tekanannya pelan, bahkan netes gitu, nggak ngalir atau netes malahan. Nah, ada ya. Kalau lagi banjir, kalau lagi banjir kayak ini, alirannya kencang, cuma kalau lagi kemarau, musim kemarau ya. Ya, itu problem spesifikasinya, spesifikasi permasalahannya. Jadi kalau misalnya di sana kan nilai tekanan. Nah, nilai tekanan itu ya apakah tadi dipengaruhi oleh, berarti ada hubungannya dengan debit air, kapasitas dari air yang ada di tampungan cukup banyak sehingga besar, atau kalau misalnya tampungannya sedikit ya air yang dialirkan kecil atau rendah. Itu adalah problem specification ya. Nanti di define sendiri permasalahannya apa di bagian yang mau disimulasikan tersebut. Kalau di aerodinamika ya misalnya untuk kendaraan, dia tadi menginginkan kendaraannya itu hemat energi, berarti dengan konsumsi bahan bakar yang kecil. Itu adalah problem specification, spesifikasi permasalahannya. Lalu additional model, menambahkan model apa yang digunakan atau model-model yang dipergunakan tersebut. Kemudian numerical computation, perhitungan secara numerik, yang tadi ada solvernya, dengan apa menyelesaikannya, persamaan apa yang digunakan. 1 sudah selesai, 2 sudah selesai. Antara 1 dengan 2 saling memberikan pengaruh. Jadi 1 dengan 2 ini ada interaksi. Jadi ketika misalnya gambar geometrinya kurang sesuai, juga memberikan pengaruh terhadap solver. Solver juga akan memberikan pengaruh terhadap yang ketiga, post prosesor atau gambar yang dikeluarkan. Bagian-bagian ini saling memberikan pengaruh, preprosesor, solver, post prosesor. Untuk post prosesor nanti mengeluarkan line, di slide yang pertama tadi ada garis, kontur data, gambar yang berwarna, warna-warna ya, average value, nilai rata-rata dari gambar tersebut atau nilai kuantitatif rata-ratanya, dan di bagian akhir bisa memberikan report generate atau memberikan laporan secara general atau secara umumnya. Selanjutnya untuk preprosesor, nah ini preprosesor mendefinisikan terlebih dahulu. Di bagian ini ada define, create region of fluid flow, membuat regional dari fluida tersebut. Grid generation, mendefinisikan grid. Akurasi, ya ini tingkat keakurasian yang pergunakan. Untuk tingkat keakurasiannya merupakan bagian yang penting. Accuracy of solution, calculation time and cost in term of necessary computer hardware are dependent on the finish of the grid. Jadi keakurasian itu dipengaruhi juga dari ya spek ininya, hardware komputernya. Misalnya menggunakan simulasi dengan Intel i3 dengan i5, yang satu lagi pakai i7. Lalu apa yang berbeda ya nanti ya ketika menggunakan gridnya, karena kalau misalnya gridnya dibuat fine atau di bagian rapat, di bagian tertentu, membutuhkan RAM ya, random access memory, dan prosesor komputer yang lebih tinggi ya, atau lebih besar. Nah, itu yang masuk ke dalam accuracy of solution. Lebih dari 50% of time spent in industry on CFD project is devoted to the definition of domain geometry and grid generation. Jadi lebih dari 50% atau penggunaan CFD itu di industri.
Selection of the physical and chemical, bisa melakukan seleksi secara fisik dan fenomena kimia, reaksi kimia. Reaksi kimia juga bisa diprediksikan dengan menggunakan CFD. Mendefinisikan fluid properties dari fluida, spesifikasi dari kondisi batas, boundary condition dari simulasi yang akan dikerjakan tersebut. Ini merupakan dari tahapan awal di preprosesor. Lalu bagaimana dengan solver? Solver ini CFD is the art. CFD merubah atau replacing the differential equation, persamaan differential equation governing persamaan pengatur differential equation pada aliran fluida dengan persamaan aljabar equation. Jadi yang awalnya itu persamaan diferensial equation diganti menggunakan persamaan aljabar, which in turn can be solved with the aid of a digital computer to get an approximate solution, untuk mendapatkan solusi pendekatan. Ya, kemudian persamaan yang tadi yang digunakan dari persamaan PDA ditransformasikan ke dalam persamaan aljabar. Di bagian akhir, post prosesor ini menampilkan hasilnya berupa domain geometri secara keseluruhan atau bagian dari gambar geometri dan grid display. Grid display ini ya berupa model mesh yang ditampilkan, apakah meshnya berbentuk segi 4, segitiga, atau kombinasi di bagian tertentu. Meshnya dibuat lebih fine, lebih rapat, atau dibuat coarse untuk bagian tertentu. Vector plot, karena kecepatan itu masuk ke dalam besaran vektor ya, karena ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, kecepatan masuk ke dalam besaran vektor, jadi vector plot showing the direction and magnitude of the flow. Jadi kecepatan bisa dilihat arah kecepatannya. Garis and shaded contour plot, 2D and 3D surface plot, particle tracking. Ini particle tracking juga CFD bisa melakukan itu. Partikel, jadi kita bisa melihat ada partikel yang berpindah. Jadi kalau ini buat multipacing, simulasi multipace. Particle tracking CFD bisa melakukan atau menampilkan gambarnya. View manipulation. Nah, di bagian ini ada manipulasi gambar, bukan dalam arti gambarnya itu dibuat menjadi kacau ya, maksudnya dimanipulasi itu diartikan melihat gambar dalam perspektif yang beragam. Jadi misalnya melihat objek itu dari sisi atas, dari sisi bawah, dari samping kiri, dari samping kanan, lalu diputar, di-rotate, atau di scaling. Scaling itu di zoom in, zoom out, dibesarkan, dikecilkan, dilebarkan. Nah, itu masuk ke dalam view manipulation. Visualization of the variation of scalar variable which have only magnitude, not direction, such as temperature, pressure, and speed through the domain. Nah, ini juga menampilkan variasi dari visualisasi. Quantitative numerical calculation, kuantitatif. Jadi karena software CFD itu mengeluarkan angka yang tertulis ya, misalnya untuk temperatur atau untuk tekanan atau untuk kecepatan didapat misalnya tertulis 10,8 atau 7,1, 18,4. Itu adalah kuantitatif numerikalnya, berupa kuantitas berupa angka-angka yang ditampilkan. Chart showing, menampilkan chart dalam ditampilkan dalam bentuk chart. Graphical plot, graphic plot of variable, hard copy output.
Jadi gambar yang tadi yang ditampilkan juga bisa dicetak dalam bentuk format JPEG, JPG, JPEG, bitmap ya. Kalau yang ukuran size-nya besar juga bisa dilakukan. JPEG, bitmap, animation for dynamic, animasi untuk Fluida yang bergerak, result display, jadi ditampilkan untuk animasi Fluida yang bergerak. Data export, mengekspor data, fasilitas for further manipulation external to the code. Jadi data hasil softwarenya, software CFD ini juga bisa diekspor ya, diekspor itu dikirimkan dengan pengolah data yang lain. Ada pengolah datanya bisa menggunakan tagplot. Ada yang pernah pakai tagplot? Tulisannya tagplot ya. Cari aja nanti di internet. Tagplot ya, tagplot atau ori tambah origin. Itu bisa diekspor ke sana, tagplot atau the origin. Data export facilities for further manipulation. Jadi mengekspor data untuk mengekspor data yang dimiliki tersebut untuk dimanipulasi dengan keperluan yang lain. Diartikan manipulasi ini bukan melakukan merubah-rubah data, misalnya datanya semestinya 8 karena dimanipulasi dirubah jadi 7 atau dirubah jadi 6 atau dirubah jadi 10. Maksud dari manipulasi mengekspor ini adalah untuk menampilkan ke dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Jadi kalau misalnya masuk ke origin, ini kan ada software origin atau tagplot itu, nanti grafiknya itu bisa dalam bentuk grafik 3 dimensi. Jadi ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi lebih impresif untuk tampilan gambarnya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk kuliah aplikasi CFD untuk kali ini. Ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Ini ANSYS Fluent.